Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan mengadakan ujian komprehensif atas nama Ibu Rahmatika Putri. Nah, sebelumnya Ya, silakan Bu. Ibu memperkenalkan diri dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmatika Putri. Asal tugas mengajar saya SD Muhammadiyah Rambah, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Oke. Panggilannya Ika, Bu. Kak Ika. Rahmatika Putri. Oke, Bu. Jadi saya akan menguji di bidang pedagogik ya, Bu ya. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan tentang hubungan antara SKL, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti KI, dan kompetensi dasar KD. Silakan Ibu jelaskan hubungan antara ketiga istilah tersebut. Baiklah, Bu. KI atau yang biasa disebut dengan kompetensi inti adalah yang ada dalam penerapan seperti KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai agama yang dianut itu berdasarkan sikap spiritual. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku seperti menunjukkan perilaku jujur atau dia termasuk ke dalam sikap sosial. KI 3 adalah kognitif atau memahami sesuatu dan KI 4 adalah menyajikan atau dia termasuk dalam psikomotorik. Kaitannya dengan KD yaitu kalau KI 1 berkaitan dengan KD 1.1 atau KD 1 titik yang di sana adalah implementasi dari sikap spiritual dan KD 2 yaitu mengenai sikap sosial yang implementasinya dari KI 2. Begitupun dengan KD 3, KD Bu, 3 sebentar ya, Bu. titik. Sebentar, Bu. Sebentar ya. Silakan lanjut, Ibu. Dilanjutkan ya, Bu. Ya. Nah, sedangkan KD 3 yaitu tentang pengetahuan atau kognitif dari anak itu adalah implementasi dari KI 3 dan KI 4 ada KD 4 adalah tentang psikomotorik atau perilaku atau tingkah laku anak yaitu atau tentang psikomotorik anak yaitu tentang implementasi dari KI 4. Sampai KD tadi atau sampai indikator tadi ya, Bu? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kaitannya KD itu dengan tujuan, dengan indikator IPK, dengan IPK. Silakan Ibu jelaskan. Nah, dengan IPK. Baiklah, KD tadi yang seperti kita ketahui adalah kompetensi dasar dan kaitannya dengan indikator capaian kompetensi adalah kalau KD ada di KD 1 titik, misalnya 1.10, maka dalam indikatornya akan lahir 1.10 juga yang di sana adalah peserta didik mampu melaksanakan apa yang ada di KD tersebut. Begitupun dengan KD 2, KD 3, dan KD 4-nya. Berarti dalam indikator capaian ini adalah lahiran dari kompetensi dasar yang akan dicapai oleh anak. Oke, sekarang dari IPK tersebut kita melahirkan KD itu melahirkan beberapa indikator beberapa IPK ya, Bu ya. Sekarang saya mau Ibu menjelaskan atau memberikan contoh rumusan IPK dari keempat aspek: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti saya sebutkan juga dalam KD-nya, Bu? Tidak, IPK-nya saja. Yang indikatornya aja. Nah, baiklah. Di sini karena dalam RPP saya adalah mengenai puasa di bulan Ramadan, maka dalam indikator 1.10-nya peserta didik mampu menyempurnakan ibadah puasa Ramadan sebagai implementasi rukun Islam. Dan KD dan indikator 2.10-nya peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan.
Sedangkan dari indikator 3.10-nya peserta didik mampu menelaah pengertian dan hukum puasa Ramadan. Terus 3.10.2-nya peserta didik mampu menelaah syarat wajib, syarat sah, dan rukun dari puasa. Sedangkan dalam psikomotorik 4.10.1 peserta didik mampu menunjukkan bacaan surat Al-Baqarah ayat 183 dan dalam indikator 4.10.2-nya peserta didik mampu membuat tulisan teks ayat surat Al-Baqarah 183 dengan baik dan benar. Oke, coba Ibu identifikasi level kognitif untuk IPK pengetahuan, Bu. Ada berapa IPK pengetahuannya tadi itu? Ada 2, Bu. Nah, silakan Ibu identifikasi level kognitifnya. Nah, kalau dari level kognitif yang 3.10 tadi adalah menelaah, berarti dia termasuk dalam C4, Bu. Yang 3.10.2-nya dia menguraikan, Bu. Berarti termasuk dalam C5. Oke, tidak ada yang level rendah kognitifnya, Bu? Tidak, Bu. Kenapa? Karena memang dituntut untuk dalam HOTS, Bu. Ya, betul. Tapi harus ada, Uh, apakah harus hot saja semuanya? Nah, tidak juga, Bu. Tidak. Tetapi kalau sudah bisa mereka menelaah, Bu, berarti dalam tingkatan rendahnya mereka juga sudah mampu. Nah, Berarti mereka kalau sudah bisa menelaah, dia sudah tahu dengan pengertian itu, Bu. iya. Tetapi kalau tidak Ibu cantumkan IPK level rendah memahami, tentu nanti ada kemungkinan Ibu tidak menilai kemampuan memahami, tetapi Ibu sudah langsung menilai kemampuan menelaah, gitu ya. Jadi tidak ada salahnya jika kita memasukkan kemampuan level rendah, gitu ya, karena memang tahapannya seperti itu. Level rendah dulu dia lakukan, baru bisa kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan level tinggi, gitu ya, Bu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau Ibu memasukkan level rendah. Oke, berikut. Saya eh, pikir yang level rendah itu di KD. Kenapa, Bu? Saya pikir yang level rendah itu di dalam KD kan sudah ada dia memahami. Maka kita lahirkan indikatornya yang hot gitu, Bu. Oh, bisa. Pemikiran saya saja Karena mungkin. dari KD, karena KD-nya sudah ada, berarti itu dilahirkan juga IPK-nya dengan tujuan, dengan kata operasional yang sama, ya. Oh begitu, Bu. Iya, Baiklah, Bu. Nanti saya tambahkan lagi, Bu. ya, karena nanti itu akan lahir di tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran itu akan Ya. melahirkan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau tidak ada kegiatan pembelajaran level rendah, maka nanti dia akan langsung saja ke kegiatan pembelajaran level tinggi, gitu ya, Bu ya. Oke, jadi tidak ada salahnya jika Ibu Ya, Bu. memasukkan memahami dulu karena memang semuanya itu dimulai dari memahami. Oke, berikut Baik. tujuan pembelajaran. Silakan Ibu jelaskan unsur yang harus ada dalam sebuah tujuan yang baik. Kalau dalam tujuan yang baik itu kita harus mengadakan yaitu yang dinamakan dengan ABCD, Bu, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Nah, silakan Ibu jelaskan konsepnya dan berikan contoh dari Nah, tujuan Ibu. ya, kalau A audiens yaitu siapa, berarti orang yang melakukan, behavior adalah perilakunya, condition adalah kondisinya, dan degree adalah kriterianya. Contoh dalam dalam pengetahuannya ya Bu, setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, peserta didik mampu menelaah pengertian dari puasa Ramadan dan hukum puasa Ramadan dengan baik dan benar. Oke. Dengan baik dan benar itu adalah Degree-nya, Bu. degree. Condition adalah Kondisinya adalah setelah mengamati peserta didik mampu menelaah tadi, Bu. sampai mampu menelaah condition. Setelah mengamati bahan ajar. Condition yang mana?
Kondisinya setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, itu ya Bu? Iya, sampai sana saja. Oh, Nah, kalau siswa mampunya itu sudah masuk ke siswa mampu siswa menelaah. mampunya perilakunya ya Bu? Iya, itu sudah masuk ke dalam behaviornya, perilakunya. Oke. Oke, Perilaku. baik. Berikut ya, Bu ya. Ketika apa namanya materi ya. Ketika kita mengajar tentu ada materi tertentu ya. Jadi jika IPK-nya ini, KD-nya ini, maka materinya ini. Nah, ketika kita menyusun materi, itu kita harus memperhatikan dimensi pengetahuan khusus untuk aspek pengetahuan. Nah, saya mau Ibu menjelaskan dimensi pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif beserta contohnya sesuai dengan materi yang ada di RPP, Ibu. Baiklah Bu. Tadi ada 4 yang akan dijelaskan dalam materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai faktual. Faktual adalah pengetahuan mengenai yang terdapat mengenai fakta-fakta. Contoh dalam RPP saya, yang pertama yaitu puasa merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam seperti umat-umat sebelumnya. Itu adalah fakta yang ada. Dan yang kedua, kewajiban puasa tertera pada rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga, orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosa. Kita lanjut. Contohnya beberapa saja, Bu. Oh gitu. Ya. Satu saja contohnya ya Bu. Ya, cukup. Nah, oke Bu. Nah, terus yang kedua adalah konseptual. Konseptual adalah memuat ide atau gagasan dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan klasifikasi kategori atau teori. Contoh dalam RPP saya, puasa berasal dari kata siam yang artinya menahan. Sedangkan dalam istilah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Terus yang ketiga yaitu mengenai Prosedural. Yaitu panduan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh dalam RPP saya ada dituangkan yaitu syarat wajib puasa, terdiri dari berakal sehat, balik, dan kuat berpuasa. Terus yang keempat adalah metakognitif. Metakognitif adalah pemahaman seseorang terhadap pengetahuan. Contohnya, hal-hal yang merusak puasa adalah apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, dan lain-lain. Itu dia, Bu. Baik, Ibu. Kita lanjut dengan ini ya, Bu ya, media. Nah, jika pengetahuan yang akan kita jelaskan itu sifatnya prosedural, misal tata cara berwuduk gitu ya Bu ya, materinya anggap itu. Nah, kira-kira media pembelajaran yang cocok menurut Ibu untuk materi yang seperti itu adalah apa Bu? Medianya. Kalau dalam pengetahuannya ya Bu? Ya, pengetahuannya bentuknya pengetahuan prosedural, tata cara berwuduk. Nah, kira-kira yang cocok medianya apa? Mungkin media gambar bisa juga itu Bu. Alasannya? Digunakan media gambar. Karena anak-anak kalau jika kita untuk pengetahuan ini kan kita lihatkan gambarnya itu dulu, baru anak-anak bisa memahami tentang gambar itu dan cara langkah-langkah cara-cara berwudhu itu Bu. Oke, dibanding dengan media gambar, mana yang lebih efektif menurut Ibu video dengan gambar? Karena kalau tata cara berwuduk pakai video itu kan apa namanya? Bisa dilihatnya gerakan mencuci tangan itu dari mana, seperti apa. Nah, menurut Ibu yang lebih pas itu adalah ya, yang lebih efektif adalah media video tadi Bu. Karena kenapa? dalam video anak-anak bisa langsung nampak jelas bagaimana tata cara berwudhu dari awal sampai terakhir. Oke. Ini Dewi sebentar ya Bu ya.
Oke, Bu. Berikutnya mengenai media pembelajaran. Silakan Ibu mengenai model pembelajaran. Ibu pakai model pembelajaran apa di RPP, Ibu? PBL, Bu. PBL. Silakan Ibu jelaskan langkah-langkahnya dan apa yang Ibu lakukan di kelas terkait dengan langkah-langkah tersebut. Bentar ya, Bu ya. Lanjut, Bu. Lanjut ya, Bu ya. Ya. Langkah PBL adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau Bu, maaf. kelompok. Ibu maaf sebentar ya Bu ya. Jadi setelah Ibu jelaskan tentang model pembelajaran, setelah Ibu jelaskan tentang ini, eh, penilaian. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Ini saya sambil, Saya lanjut aja ya Bu ya. ya, saya menyambil ya Bu ya. Silakan Bu. Oke, ya Bu. PBL adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan masalah. Yang kelima, menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan yang kita lakukan dalam pembelajaran jika kita melaksanakan metode PBL adalah kita terlebih dahulu memberikan masalah terkait kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran kepada siswa dan nanti siswa akan menyelesaikan masalah tersebut baik itu berupa individual atau dia berkelompok tergantung dengan sikap kita. Saya biasanya melakukan dengan tugas kelompok. Selanjutnya setelah siswa berunding dengan kelompoknya, maka mereka akan mendapatkan menyelesaikan beberapa masalah dan mengemukakannya di depan kelompok-kelompok lainnya. Setelah dikemukakan, maka ada pertanyaan dari beberapa kelompok lainnya dan di sanalah kelompok tersebut menjelaskan pertanyaan tersebut. Terus yang selanjutnya setelah kelompok tersebut tampil ke depan, maka setelah kelompok tersebut tampil ke depan, maka guru bersama dengan siswa akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara baik dan benar, dan guru terus berupaya mengarahkan peserta didik baik itu dalam tugas kelompoknya maupun setelah tampil ke depan. Terus selanjutnya yaitu mengenai penilaian. Penilaian terdapat 4. Yang pertama adalah penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ada caranya. Yang pertama adalah penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan observasi. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bisa kita gunakan dengan tes tertulis, tes lisan, ataupun dengan penugasan. Terus yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan bisa dengan penilaian praktek, produk, proyek, atau portofolio. Dalam penilaian sikap biasanya itu setiap hari kita ambil yaitu observasi. Kita dalam pembelajaran biasanya itu kalau dengan sikap itu pembiasaan seperti berdoa. Maka kalau siswa yang mampu untuk berdoa, maka kita bisa menilainya. Terus dalam pengetahuan bisa kita laksanakan seperti pretest di awal pembelajaran atau tes di akhir pembelajaran. Dan keterampilan yaitu bisa dengan tadi praktek seperti seperti berwudu tadi, bisa kita langsung mempraktekkannya setelah pembelajaran selesai. Oke, instrumennya apa Bu untuk penilaian sikap? Instrumen untuk penilaian sikap biasanya jurnal itu Bu. Iya, ya observasi dengan jurnal guru ya. Jadi Ya. kalau jurnal guru itu guru yang menilai. Apakah guru saja yang menilai sikap siswa untuk penilaian sikap ini Bu? Tidak Bu, ada namanya penilaian teman sejawat. Iya, apalagi satu lagi? Observasi satu lagi Bu. Oh iya, observasi itu berupa jurnal guru ya, guru yang menilai. Kemudian penilaian antar teman, antar siswa. Kemudian penilaian siapa lagi yang menilai siswa itu?
Penilaian guru. diri sendiri, Bu. Ya, Diri ada sendiri. penilaian diri Saya, sendiri. Oke, ya, itu penilaian sikap. Kalau untuk penilaian pengetahuan itu apa saja bentuknya, Bu? tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Ya, tes tertulis itu ada apa saja bentuk tes tertulis, Ibu? Yang sudah pernah Ibu bikin? Biasanya ada pretest dan ada itu tes di akhir pembelajaran. Bukan bentuk bentuk tes. Maaf, pertanyaannya salah mungkin ya. Bentuk Oh, tes. iya, iya, iya. Apa tuh bentuk tes? Ya. Bentuk tesnya ada objektif dan ada esai. Itu ya, Bu. Pilihan uraian ya. Oke, jadi sebelum Iya, soal uraian. itu ada, kita harus nyusun apa dulu, Bu? Sebelum soal itu ada. Kita harus menyusun instrumen soal itu, Bu. Kisi-kisinya ya. Ya, Ya, kisi-kisi soal. kisi-kisi. Dalam kisi-kisi itu apa yang ada, Bu? Dalam kisi-kisi soal. Ibu pernah bikin kisi-kisi soal ya? Pernah, Bu. Ya, apa yang Ibu tulis di sana? Dalam kisi-kisi itu biasanya kita melihatnya dari KD. Iya, itu intinya ya, Bu ya. Jadi soal itu lahir dari KD, kemudian dari KD kita lihat KD, materinya. Dari materinya ya. baru ada indikator, kemudian ada level kognitif. Jadi kita harus juga menentukan level kognitif. Bisa Ibu berikan satu soal terkait dengan IPK Ibu yang pengetahuan menelaah. Nah, ketika Ibu mau menilai, soalnya seperti apa tuh menelaah? Contohnya, ya Bu ya, saya coba dulu ya Bu. Orang yang melakukan puasa dengan ikhlas, maka hadiahnya adalah takwa. Bagaimanakah cara kita sebagai seorang muslim untuk memperoleh predikat takwa? Coba Ananda jelaskan cara tersebut. Itu bentuk pilihan soal uraian ya? Ya, uraian Bu. Oke, baik. Right, itu saja Bu mungkin ujian komprehensif pada hari ini untuk Ibu Rahmatika. Ini sudah 5 orang yang saya uji, Ibu Tika yang nilainya paling bagus ini ya. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Sukses ya Bu ya. Rekamannya bisa kita minta nanti ya Bu ya. Ya, nanti akan dikirimkan linknya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sukses ya Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Pak. Dengan Ibu apa ini? Rahmatika Putri, Pak. Ibu alamatnya di mana? Sekolahnya, Pak. Ya. SD Muhammadiyah Rambah, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Pak. Oh. Ibu sudah PNS? Belum, Pak. Masih honorer. Menunggu SKP 3K, belum juga keluar sampai sekarang, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa lulus. Amin. Lulus saya, Pak. Tapi SK-nya yang belum diterima sampai sekarang, Pak. Menunggu saja itu kapan jadwalnya. Ya, mudah-mudahan Allah cepat memberi rezekinya, Pak. Oke, baik. Ibu Tika. Ibu apa panggilannya ini? Ibu Tika. Ya, Tika, Pak. Ya, Tika. Ibu Tika, kita mau RPP-nya tentang apa yang mau dinilai? RPP 1, Pak, puasa di bulan Ramadan. Oke, saya meminta Ibu untuk menyampaikan materinya saja ya. Materinya saja, bukan mengajarnya, Bu. Materinya. Ya, materinya agak 7 sampai 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita pada saat ini adalah tentang puasa di bulan Ramadan. Pada aspek materi ini kita mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah faktual. Di sana diterangkan tentang puasa. Yang pertama, puasa merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam seperti umat-umat sebelumnya. Yang kedua, kewajiban puasa Ramadan tertera pada rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga, orang yang berpuasa mendapat pahala yang tak terhingga dari Allah. Yang keempat,
orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang kelima, hakikat dari puasa Ramadan adalah mencapai derajat takwa. Aspek yang kedua adalah konseptual. Yang pertama, puasa berasal dari kata siam yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Yang kedua, dasar hukum kewajiban menjalankan puasa Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapat predikat takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah orang yang menjalankan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan. Ketiga, puasa penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah meyakini wajibnya puasa yang dia lakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengharapkan pahala adalah keinginan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hakikat takwa dan indikatornya. Takwa memang bukan predikat yang bisa kita dapatkan dengan berpangku tangan, sekedar berharap kepada Allah, tetapi harus dikejar oleh hamba dengan niat tulus ibadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang ketiga adalah prosedural. Yang pertama, setelah mempelajari pengertian puasa, maka peserta didik harus mengetahui syarat wajib puasa yang terdiri dari berakal sehat, balik, dan kuat berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 5. Yang pertama, Islam, berakal, mumayyiz, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Dan selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Aspek yang ketiga adalah Sudah Bu. Sesungguhnya sebagusnya tidak dibaca Ibu, tapi memang sudah dipahami ya. Ya Pak. Kalau dibaca kan gimana itu menyampaikannya. Tapi mudah-mudahan Ibu di lokal tidak membacanya ya. Iya Pak. Tapi sudah disampaikan ya. Baik. Hukum puasa apa hukum puasa Bu? Wajib Pak. Apa yang dikatakan dengan wajib? Wajib itu adalah kalau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Oke, kalau anak kelas 5, ini kelas 5 ya? Ya Pak. Itu sudah wajib puasa? Wajib Pak. Sudah balik dia itu? Sudah balik dan mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kebanyakan anak zaman sekarang Pak, kalau kelas 5 itu sudah banyak yang sudah balik. Di tempat Ibu ada agenda bulan puasa? Buku agenda bulan puasa ada? Kami biasanya lembaran itu Pak. Apa itu lembaran isinya? Isinya sholat, ada situ sholat mulai dari sholat subuh, terus dari sholat subuh sampai sholat isya, tuh seterusnya ada sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, pokoknya sholat sunat itu dimasukkan, terus berpuasa atau tidak, terus
apalagi ya. Tadarus. Mencatat kadang-kadang kalau ya tadarusnya juga Pak, infak, tadarus. Nah, terus kami ada juga tahfiznya Pak. Setiap hari ada di sekolah pun ada program tahfiz. Jadi di sana juga dimasukkan tahfiznya. Mulai dari juz 30, juz 31, terus Al-Baqarah satu lagi Pak. Nah, terus Ya, kalau ada di masjid atau tempat dia beribadah itu ada di sana seperti pengajian, itu boleh mencatat. Tapi kalau sebagian lagi, kalau di daerah sini Pak tidak ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. nanti itu yang menilai siapa? Ibu Guru ikut agama menilai. Pak, Ibu ikut ya guru menilai. agama. Iya Pak. Jadi dilihat siapa yang tidak puasa. Di situ ada reward and punishment. Ada Pak, biasanya. Itu juga dibantu oleh guru kelasnya Pak, tidak guru agama saja. Kalau guru agama memang dimasukkan kepada penambahan nilai itu. Kalau guru kelasnya juga ikut serta membantu karena kami dari SD Muhammadiyah, jadi agamanya agak lebih diapakan Pak. Guru kelas pun ikut membantu. Oke. Baik. Nanti medianya seperti apa, Ibu? Media dalam pembelajaran puasa Ya, Pak, ya. video Pak, video pembelajaran. Apa isinya? Video pembelajaran itu berisi tentang pengertian puasa, terus ayat tentang kewajiban berpuasa, surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Selanjutnya syarat wajib puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau suasana puasa tidak ada videonya, Ibu. Kebanyakan ada buka bersama, ada kemudian kan puasa ini menjadi mengasihkan dan menyenangkan ya. Kemudian Iya ada Pak. sahur bersama, ada kegiatan menjelang puasa Balimau sehingga senang gitu ya. Iya Pak. Kemudian bagaimana Tapi Ibu? kami apa Pak, keterbatasan di sekolah mungkin ya Pak, infokus belum punya kami. Itu sebenarnya kalau saya memang sudah banyak itu ide-ide untuk menayangkan slide seperti itu, banyak saya idenya Pak. Cuman keterbatasannya itu Pak. Oke. Bagaimana Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan? Kalau biasanya kalau untuk puasa ini Pak, setelah menayangkan video tadi, selanjutnya saya membagi anak-anak berkelompok. Berkelompok itu bertujuan untuk anak itu berkolaborasi dengan temannya setelah dilihat video tadi tentang penjelasan yang ada dalam materi puasa. Setelah itu anak diberi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dia sehari-hari, sehingga dia mempunyai nalar dan berpikir kritis dia tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan puasa ini. Terus anak itu dengan senang hati mau tampil ke depan, itu biasanya berebut mereka, Pak. Teori belajar apa yang Ibu gunakan untuk melandasi rancangan perangkat pembelajaran Ibu? PBL, Pak. Problem Based Learning. Pakai metode itu ya, teori belajar itu ya. Iya, Pak. Oke, dalam aspek pendalaman penilaian, dalam perangkat pembelajaran, bagaimana Ibu menilai tentang sikap, kemudian kognitif, dan keterampilan siswa? Ada 3 aspek itu penilaian. Kalau dalam sikap itu kan ada 2, ada sikap sosial dan ada sikap spiritual. Itu memakai jurnal, observasi, dan ada penilaian guru, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman. Terus kalau di pengetahuan ada tes tertulis, ada tes lisan. Tes tertulis itu biasanya ada objektif dan ada esai. Terus di keterampilan penilaiannya memakai proyek, dan praktek. Kalau kognitifnya? Kognitifnya memakai tes tertulis dan tes lisan, Pak. Betul.
Kalau materi yang bernuansa hot seperti apa? Pertanyaannya, Pak. Ya, Pertanyaannya, eh, kalau dalam bulan puasa ini, contoh pertanyaannya, orang yang melakukan puasa Ramadan itu akan dibalas oleh akan berpredikat takwa. Bagaimanakah cara kita mendapatkan predikat takwa tersebut di sisi Allah? Coba Ananda jelaskan. Itu mungkin, Pak. oke. Kalau Ibu ingin mengaitkan dengan apa namanya dengan materi pembelajaran Ibu dengan yang memunculkan critical thinking, tadi Ibu sebut creative thinking, reflective thinking, dan decision making seperti apa? Mengaitkan yang creative thinking itu, Pak. Ya, yang akan Kalau memunculkan yang creative thinking. Kalau creative thinking itu kita biasanya memberikan dulu masalah kepada anak atau kita meminta anak memunculkan masalah. Jadi mereka akan secara kreatif masalah itu dalam masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam puasa itu, puasa apa yang mereka temukan di lapangan. Kalau anak saya biasanya itu kalau di daerah sini ya Pak ya, biasanya itu dia sering melihat orang-orang dewasa belum berpuasa begitu kan, yang laki-laki masih merokok. Itu biasanya mereka mengemukakan argumennya yang seperti itu. Kami sebagai guru itu hanya memberikan dulu bagaimana yang ada di lapangan, begitu Pak. Jadi anak itu akan secara terbuka pikiran dan wawasannya kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan mereka. Oke, ini mengaji lagi Bu. Ibu ambil Al-Quran lagi. Ya Pak. Ibu buka surat Al-Ma'idah. Ayat berapa Pak? Ayat 1 saja. Mulai Pak. Ya, silakan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimat bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Ibu ambil spidol. Ibu tulis tentang hadis man shoma Ramadana imanau. Man shoma Ramadana imanau. Atau imana. Man soma Ramadana imana. Ramadana imana Pak. Imana. Ya, imana. Man shoma
Ramadana imana. Apa artinya itu? Siapa yang berpuasa Ramadan baginya iman. Barang Iman siapa yang siapa? Sama. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan baginya. penuh, bukan baginya, dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan ya Pak. Ya, Imanan ya ya. dengan dawah tisaban kan gitu, dan penuh perhitungan hufiralahu ma taqaddama Taqaddama min zambi. dzambi. Diampuni Apa ya? dosa-dosanya yang terdahulu. Oke, baik. Cukup ya Ibu ya. Ya Oke, Pak, makasih banyak Pak. mudah-mudahan sukses dan mendapat nilai yang baik untuk langkah selanjutnya dan lulus PPG. Demikian ya. Amin ya Allah. Terima Oke. kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Ibu.